Siapa tak senang melihat buah hati tumbuh sehat dan ceria? Ya, anak yang sehat bisa terlihat dari aktivitasnya yang selalu aktif dan lincah. Secara kasat mata, anak sehat dan aktif cepat menyerap informasi yang disampaikan. Untuk menstimulasi tumbuh kembang anak agar dapat tampil prima, Anda bisa melihat perkembangan motorik anak dan memacu perkembangan tersebut. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Bahkan setiap gerakan sesederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Ada dua gerakan yang harus diasah dalam proses tumbuh kembang anak, motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus yaitu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik, melibatkan otot kecil dan koordinasi mata, tangan, seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari atau telunjuk dan membuka 2 hingga 3 halaman buku secara bersamaan. Sedangkan gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak yang memerlukan tenaga atau kemampuan otot lebih besar. Seperti berdiri dan berjalan beberapa langkah, melompat, dan bermain. Menyekolahkan anak sejak dini merupakan langkah kita mempersiapkan tumbuh kembang anak. Tahunya lingkungan ibu bapaknya. Pada saat ditinggal juga dia tidak bisa. Tapi kalau seperti Soba, di 6 bulan kita masukkan dalam tumble tuts ini, dia siapa saja dia selalu, dia tidak takut, tidak nangis. Anak-anak ini berusia 1 hingga 2 tahun. Namun dengan latihan motorik kasar secara rutin, bisa terlihat jelas mereka menjadi lebih aktif. Mereka pun diajarkan prosedur bermain, memanjat, dan berolahraga dengan aman. Alat bantu permainan pun dibuat khusus agar anak-anak tidak takut untuk menggunakannya. Seperti alat A-frame ini, dilengkapi dengan palang berjajar untuk melatih keseimbangan tubuh. Manfaatnya agar anak berlatih fokus dan konsentrasi menjaga keseimbangan otak, gerak tubuh, dan mata. Agility atau belajar kelenturan pun diajarkan dengan senam gimnastik sederhana seperti forward roll di atas crash mat atau matras tebal dan empuk, back roll, balancing walk, yang tentunya dengan gerakan yang sesuai prosedur. Jadi kita mulai dari 6 bulan karena kita percaya bahwa anak mulai usia 6 bulan itu usia yang paling krusial ya buat pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia. Jadi 6 bulan itu menurut kita keingintahuan mereka itu begitu besar. Segala sesuatu di dunia ini itu baru buat mereka. Jadi fisiknya yang kita latih dengan terstruktur tentunya, tapi juga membentuk karakter mereka, personality mereka itu sejak dini sekali. Jangan merasa ngeri melihat adegan ini. Gerakan senam ini sudah disupervisi pendampingan pelatih bersertifikat. Jadi sangat aman untuk buah hati Anda. Sebuah pusat kebugaran gimnastik khusus anak di pusat kota Jakarta merupakan pusat pelatihan fisik anak. Mulai dari senam kelenturan, senam kekuatan, dan banyak pelatihan fisik lainnya yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan tubuh anak. Saya mengikuti kelas senam gimnastik bayi khusus untuk bayi usia 6 bulan hingga 1 tahun. Crawler Class. Bayi yang sudah mahir merangkak dan bersiap-siap akan berdiri dan berjalan, dilatih di sini untuk lebih memaksimalkan gerak mereka. When they join our class, hopefully that they will get an advantage for example, start crawling a little earlier, start walking a little earlier, because they get their muscle training here when they is both physical, social, cognitive, and confidence. Wah, sangat beragam ya pola tingkah para bayi ini. Ada yang takut dan menangis, ada yang sudah terbiasa, tapi secara keseluruhan, bayi-bayi ini sangat antusias untuk mengikuti kelas 6 ini. Dari 2 kali kita ke Rockstar Gym, Florence sudah belajar bagaimana namanya merangkak. Aku juga, kan ini anak pertama, jadi nggak tahu gimana sih merangsang anak supaya di rumah tuh bisa merangkak, itu supaya tidak ada keterlambatan. Di sini diajarin, jadi ibu-ibunya sih sama bapak-bapaknya yang diedukasi oleh guru-gurunya di sini, gimana sih caranya untuk membimbing anaknya. Gerakan yang diberikan sudah diuji dan aman untuk bayi Anda.
seperti gerakan forward roll dan back roll. Dan masih banyak gerakan pelatihan motorik lainnya. Pendampingan aktif dari orang tua pun sangat dianjurkan untuk menjalin kedekatan bersama buah hati. Ragam metode pembelajaran untuk anak-anak bisa Anda simak sesaat lagi. Bakat seseorang bisa dilihat dari sidik jarinya. Dengan alat bantu khusus untuk menguji sidik jari, kita bisa mengetahui bakat apa yang kita miliki. Bahkan jika tes ini dilakukan kepada anak, orang tua akan lebih mudah mengarahkan anak sesuai bakatnya tersebut. Siapa bilang bakat seseorang sulit diketahui? Hermita sa ungkoy, afara suaremoi, nimiknoy bombekom. Magkumgas lagi to, tajut kanuyintat, yo mamanteresat, umparekay plekat, untuk pagranito. Dengan fingerprint test alias uji sidik jari, kita bisa mengetahui bakat apa yang kita miliki. Uji sidik jari ini menggunakan metode dermatoglyphic. Dermatoglyphic dari bahasa Yunani adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sidik jari, yaitu konfigurasi ujung luar kulit atau garis-garis pada jari, telapak tangan, dan kaki. Para peneliti seperti Profesor Govert Bidlu, seorang ahli anatomi, memulai penelitian ini sejak tahun 1685. Sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh sidik jari adalah perennial nature, yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia seumur hidup sejak 13 minggu dalam kandungan. Artinya, sidik jari seseorang tak akan pernah berubah. Untuk memeriksa kecerdasan lewat sidik jari, masing-masing 10 ujung jari diletakkan secara bergantian atau di-scan pada sebuah alat menyerupai bentuk mouse komputer. Software perekam sidik jari akan terkoneksi dengan komputer, lalu seorang fingerprint terapis akan menganalisanya. Hasil rekam sidik jari akan dikirimkan ke lab khusus analisa sidik jari di Bandung. Hasilnya bisa diketahui setelah 10 hari pasca tes, disertai konsultasi langsung dengan psikolog. Sidik jari manusia terbagi atas 3 jenis, roll atau lingkaran, loop atau sangkutan, dan arc atau busur. Makanya sejak bayi lahir itu sudah ada blueprintnya kita semua dan nggak pernah berubah. Jadi memang permanen. Dan itu yang menariknya. Jadi benar-benar potensi bawaan sejak lahir. Mary, ibu muda 2 anak ini telah membuktikan kebenaran dari uji bakat melalui fingerprint. Putri pertamanya Nicole dan putri keduanya Aisuko melakukan tes uji bakat fingerprint ini setahun yang lalu. Kini, Mary merasakan hasil uji sidik jari itu memang sesuai dengan perkembangan anaknya. Hasil dari fingerprintnya itu akurasinya tinggi sekali. Karena menurut saya cocok banget sama karakter anak saya. Dan untuk kami sendiri pun ya orang tuanya itu kelihatan banget. Memang cocok dengan hasilnya. Pertama yang paling bagus sih menurut saya ada gaya belajar. Jadi kita tahu gaya cara ngajarin anak seperti apa. Kadang-kadang ada anak yang misalnya belajarnya tuh nggak bisa diem kan. Ada yang sambil jalan-jalan. Kalau disuruh nulis pun mungkin duduknya sambil berdiri. Ada yang kadang-kadang nanti setelah itu dia tiduran. Nah, anak saya model belajarnya begitu. Saya pun mencoba uji bakat melalui fingerprint. Dan saat dibacakan hasilnya, ternyata hampir 90% cocok dengan sifat asli saya. Uji bakat melalui fingerprint ini tidak hanya diperuntukkan bagi bayi dan anak mulai usia 7 bulan ke atas saja. Bagi orang dewasa, tes ini juga bisa digunakan sebagai acuan penempatan kerja, pola pembentukan personality, penempatan karir, dan lain-lain. Metode belajar lainnya adalah metode pemetaan pikiran atau mind mapping. Adalah seorang pakar pendidikan ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris, Tony Buzan, yang meneliti metode ini sejak tahun 1974. Pendidikan Doni Satya mengadopsi teori Tony Buzan ini dan mengembangkannya dalam sebuah lembaga pendidikan miliknya. Anak-anak ini belajar minding memory, mengaktifkan daya ingat pada otak. Pemetaan pikiran metode Buzan menggunakan teknik curah gagasan dengan kata kunci bebas, menggunakan simbol gambar, dan disarankan hanya satu kata tunggal agar mudah menghafalnya.
Anak-anak ini contohnya, mereka belajar mengingat bentuk dan benda dengan berbagai teknik. Teknik story dan asosiasi imajinasi menceritakan benda dengan kata-kata. Teknik place menggunakan tempat sebagai media cerita, misalkan mengingat bentuk jagung dengan ditempatkan di hidung, bentuk kalung di bibir, dan seterusnya. Jadi, kita mengingat hidung pasti ingat jagung. Dan yang ketiga yaitu teknik angka. Melambangkan benda yang ingin kita ingat dengan angka. Seperti nomor 1, hidung dilambangkan dengan jagung. Maka ingat nomor 1, ingat pula jagung. Dengan metode ini, anak-anak dapat menghafal puluhan bahkan 100 benda sekaligus dengan lancar. Jadi JMC ini adalah suatu metode yang paling terbaru dalam mengoptimalisasi fungsi otak. Bukan hanya satu bagian otak saja, tetapi secara keseluruhan bagian otak. Jadi para ahli di Indonesia sudah berkumpul melakukan satu diskusi bahwa apa yang dilakukan oleh stimulasi otak yang dilakukan oleh JMC ini bukan hanya menstimulasi otak bagian tengah atau otak bagian kiri atau bagian kanan. Tujuan kami adalah mengoptimalkan kemampuan anak-anak apapun bidang mereka yang mereka sukain. 1 triliun neuron pada sel otak kita bisa diaktifkan untuk mempertajam daya kerja fungsi otak. Selama ini manusia hanya menggunakan 1 hingga 5% dari keseluruhan bagian otak yang dimanfaatkan untuk berpikir. 95% bagian otak lainnya belum dimaksimalkan penggunaannya. Dengan pola mind mapping ini, keseluruhan bagian otak dapat dimaksimalkan. Pelajaran yang saya lihat nilainya semakin hari semakin baik. Nah, mungkin ada yang kakaknya itu di seni, kelebihannya jadi dia bisa menyerap tanpa saya ajarkan gitu. Pola mind mapping ini dapat langsung diterapkan pada kehidupan sehari-hari, di sekolah, pada pekerjaan, bisnis, perekonomian, dan lain-lain. Ya, saat ini ada banyak metode pembelajaran yang bisa dipakai sebagai alternatif belajar. Namun kunci utama menuju kepintaran dan kesuksesan adalah berusaha keras, dengan tekun belajar dan pantang menyerah, serta doa sebagai penyempurnanya. Anak-anak berbakat akan hadir setelah yang satu ini. Seorang anak berusia 7 tahun di India mampu menjahit rapi tangan seorang penggembala yang terbakar layaknya seorang dokter bedah. Sejumlah anak TK berusia 5 tahun mahir bermain ensemble gitar Spanyol. Seperti apa kehebatan mereka? Berikut ini beberapa anak ajaib yang multi talenta, cerdas, bahkan jenius. Akrit Jaswal, seorang anak jenius dari India. Pada 19 November 2000, saat usianya 7 tahun, seorang penggembala ternak miskin yang tidak mampu pergi ke dokter datang padanya. Anak penggembala itu tangannya terbakar dan semua jari-jarinya menyatu. Ia minta tolong agar jari-jari anaknya itu bisa dinormalkan kembali. Operasi berjalan sukses. Akrit mendapat acungan jempol dari dokter bedah India karena berhasil menjahit dengan rapi dalam bedah perdananya tersebut. Memiliki IQ 246, di usia 11 tahun, Akrit berkuliah di universitas ternama di India. Gregory Smith, peraih Nobel termuda. Lahir pada tahun 1990, Gregory mendirikan International Youth Advocates, sebuah yayasan yang melindungi anak muda dari kekerasan dan mengusahakan anak muda yang tertindas mendapat penghidupan yang layak. Gregory sempat dinominasikan 3 kali untuk menerima Nobel Perdamaian. Lulus cum laude strata 1 bidang matematika dan sejarah. Ia sekarang bekerja di Universitas Virginia, Departemen Matematika. Beasiswa yang didapatnya sebesar 500 juta rupiah per tahun mengantarkan Gregory menjadi dokter termuda. Di Indonesia, Maria Audrey Lukito, remaja kelahiran 1 Mei 1988, peraih penghargaan Muri karena menjadi anak termuda lulus TOEFL dengan skor 575 saat usianya baru 10 tahun. Lulus S1 cum laude di usia 14 tahun di Universitas William and Mary di Amerika Serikat. Audrey menguasai 3 bahasa, Rusia, Perancis, dan Inggris. Cleopatra Stratan asal Rumania. Garis kecil usia 9 tahun ini sudah mendapat penghargaan double platinum atas albumnya yang laku terjual 150.000 keping. Sejak usia 3 tahun, Cleopatra menyanyi dengan gaji 12 juta rupiah per lagu. Esta guitarra la partita, en la partita, de
nella scuola bella. Dan rumah vini kulitum, dia bicara kumanang wala kine. 5 anak TK yang berusia 5 tahun di Korea Utara sudah mahir bermain ensemble gitar Spanyol. Video ini banyak diunggah dan dilihat di internet oleh jutaan orang. Anak adalah anugerah terindah bagi orang tua. Masing-masing anak memiliki karakteristik dan bakat yang berbeda. Dengan mengetahui perkembangan anak sejak dini, diharapkan orang tua mampu mengarahkan anak sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya. Bakat anak sebenarnya sudah ada sejak lahir, namun terkadang orang tua tidak mampu melihat dan mengembangkan bakat tersebut hingga akhirnya bakat sang anak tak muncul hingga dewasa. Karena itu hendaknya orang tua mulai memberikan perhatian lebih terhadap bakat anak agar masa depan mereka lebih terarah. Sampai di sini bingkai berita spesial. Saksikan informasi penting dan populer lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Sampai jumpa.